Halo, welcome back guys di channel Om Ewa. Oh ya, kali ini saya akan membongkar penyakit dari gearbox dual speed MN99. Ini kemarin gejala pertama dia sudah mulai rusak ya teman-teman untuk gearboxnya ya teman-teman. Ini saya pakai untuk trailing beberapa kali dan terakhir trailing saya lakukan itu juga lumayan ekstrim dan cukup jauh. Jadi saya trailing kurang lebih 2 jam dengan scale per 12 pakai MN86, juga termasuk pakai yang Injora Rubicon 313 ya wheelbase-nya yang 1/10. Itu kita berbarengan trailing 3 mobil dan dia yang paling rewel di perjalanan. Dan sampai akhirnya dia yang mengalami beberapa part yang harus trouble atau kerusakan. Yang paling parah ya waktu saat trailing pulang, gearbox ini sudah mulai gejala rontok ya teman-teman. Jadi terdengar suara aneh seperti gear slip, gear kasar dan lain-lain lah. Terus kemudian untuk treble-nya lagi, shocknya yang paling belakang dia itu patah. Nah ini patah. Nah ini kalian bisa lihat saya pakai bracket ya teman-teman. Ini pakai bracket darurat yang saya ambilkan dari bracket depan untuk mounting body. Jadi dia hanya saya pakai untuk mengikat shock ini ke chassis aja ya teman-teman, karena mountingnya atau bracketnya ini sudah patah. Yang ini sudah patah dari bawaannya tuh, plastiknya sudah patah. Nah ini masih pakai shock yang standar, jadi memang seperti itu konsekuensi dan resikonya. Nah yang lebih parah lagi adalah pada saat perjalanan pulang dan kurang berapa kilo ya, 800 meteran lah sampai rumah, itu dia udah trouble ini gearboxnya. Jadi sudah nggak mau jalan dan berbunyi kasar seperti ini tadi. Kanan terus. Ini deh. Kamu lanjut, bisa lanjut. Lah, langsung. Mundur sih. Jeglong ban buri. Wes. Langsung belok. Pol, belok mentok. Lah, telat belokmu. Langsung. Ya, terus. Gas. Nah, seperti itu bunyinya teman-teman. Kalian bisa dengar nanti suaranya. Saya akan coba nyalakan dulu ya teman-teman. Jadi ternyata pengalaman ini bukan pertama kali dari pengalaman teman-teman juga di RC. Mereka juga mengalami hal yang sama dengan masalah gearbox dual speed ini ya teman-teman. Jadi masalahnya ya ini, gearboxnya rontok ya. Coba lihat ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat kan, dengarkan suaranya seperti itu. Dan kalau kalian bisa mencium baunya ini adalah bau dinamo gosong seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti saya akan coba bongkar untuk gearbox ini apa masalahnya. Untuk pelumas, setiap kali saya main mesti saya akan lakukan pelumas. Jadi kalau masalah pelumasan kayaknya sepertinya lebih daripada cukup. Kemungkinan saya analisa adalah trek yang terlalu berat untuk scale MN99 1/12. Jadi treknya terlalu ekstrim, terlalu nanjak, terlalu banyak bebatuan, terlalu banyak selip, terlalu banyak ban itu terlalu banyak tercepit, sehingga memaksa dinamo bekerja sangat berat untuk memutar gear dan gearnya kalah. Oh ya, untuk catatan, gearnya ini masih plastik. Jadi ini masih bawaan, jadi belum saya ganti dengan gear metal. Memang sengaja saya coba untuk tes durability gear plastik bawaan dari gearbox dual speed ini. Ini gearbox dual speed bawaan dari WPL ya teman-teman, untuk upgrade-annya dari WPL, tapi saya masukkan ke MN99. Kenapa? Karena memang gearbox yang ini casingnya yang cocok saya pakaiin di dinamo 390. Untuk bawaan dari MN99 untuk di-upgrade dinamonya ke 390 itu enggak bisa. Jadi hanya gearbox dari WPL aja yang memiliki desain yang bisa dipakai di upgrade di dinamo 390, karena kedua shaftnya ini ada di bawah. Kalau bawaan dari MN itu shaft couple-nya itu ada di samping sini, jadi dinamonya tidak bisa kita jadiin upgrade ke gede. Dia masih 360 ya. Ini sudah 390 atau yang udah gede maksimalnya. Dan kita coba bongkar ya teman-teman, apa masalahnya ya. Oke, kita bongkar dulu dan cek itu.
sekalian inspeksi ya teman-teman. Jadi untuk gear steering, servo steering juga trouble, ini kabelnya mau putus, jadi nanti sekalian kita solder. Oke, ada trouble juga steering di servo transmisi, lepas juga ya teman-teman. Memang ini MN itu ya seperti ini ya teman-teman, RC nya kecil, tempatnya sempit, dan kalian juga bongkar itu harus benar-benar butuh sabar karena RC kecil seperti ini. Nah, itu padat isinya, beberapa kabel itu padat banget. Ini memang harus dibuka solderannya ya teman-teman, agar gearbox bisa lepas. Kita singkirin dulu untuk kitnya atau chassisnya. Oke, kita fokus di sini, dan ini ada trouble di sini. Nanti kita coba buka. Kita akan bongkar dulu ya teman-teman. Jadi ini kita bongkar. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, di sini tuh ada selang aneh. Nah, ini selang yang saya bikin atau saya buat untuk mengisi oli ya. Jadi gear ini sebelum RC ini sebelum kita main, jadi ada ritual khusus untuk tap oli mesin. Jadi kita ganti dengan oli yang baru gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa buka di bagian bawah untuk mengeluarkan oli, kemudian kita isi oli lagi. Atau kalau enggak ya kita bisa langsung tambahin aja ya di sini. Kalau memang situasi tidak memungkinkan dan trek masih terlalu panjang, pelumas banyak yang terbuang, kita tambahin lagi. Jadi memang gearbox ini berlumuran oli seperti ini, nggak masalah ya teman-teman. Bahkan sampai ke dinamo sampai bagian dalam pun perlu masih sama oli. Jadi nggak apa-apa ya, menjaga gearnya itu biar awet. Ternyata ya memang rontok gitu ya teman-teman. Kita buka baut 1, 2, 3, 4. Yang satu ini tertutup sama heatsink, dan kita geser dulu heatsinknya. Oke, keempat baut ini sudah saya buka, dan ini bisa kita langsung buka ya. Kita bisa lihat posisi, kita harus amati dulu ya teman-teman untuk posisi dari gear, apakah ada yang aneh. Kita coba buka ya, bismillah. Kalian bisa lihat sendiri di sini gearnya sudah terlepas ya. Ini sini sudah tidak ada. Ini adalah cairan oli yang tercampur dengan grease. Jadi memang saya sengaja mencampur oli sama grease ya teman-teman, agar di dalam sini itu penuh pelumas nih. Penuh pelumas. Jadi memang ini benar-benar penuh pelumas. Kita buang dulu sebagian pelumasnya ya. Sebentar. Kita akan tampung pelumasnya teman-teman. Ini adalah oli bekas plus grease. Jadi memang seperti ini dia, kental, tidak mudah melebar. Cuma ini saya lihat banyak serpihan-serpihan gear rontok. Oke, kita akan buka satu persatu, kita akan inspeksi satu persatu ya teman-teman. Ini gear yang terlepas, ini gearbox, ini tuas transmisi, ini oke, sepertinya ini sudah, dan kita akan bersihkan ulang. Jadi nanti kita akan bersihkan semua. Kita akan bersihkan dulu. Nah teman-teman, ini sudah saya bersihkan ya teman-teman, dari oli dan grease yang saya campur jadi di dalam gearbox itu.
saya bersihkan juga. Keuntungannya bikin oli yang saya kan pakai oli cair, oli bekas itu dia kan terlalu cair. Nah saya campur dengan grease, keuntungannya ya biar menambah kekentalan dan apa ya, nggak mudah merembes dari sela-sela seperti ini gitu. Nah nanti rencana saya akan kasih oli saja tanpa grease ya teman-teman. Saya akan coba. Untuk kondisi gear yang plastik ini, setelah saya lihat dan saya inspeksi, ternyata gear yang melawan pinion dia tuh rompal ya. Jadi ini kondisi pinionnya teman-teman. Kondisi pinionnya itu meskipun terbuat dari kuningan, tapi dia kondisinya seperti ini, banyak yang somplak ya. Ini pinion besi kuningan aja seperti ini ya teman-teman. Dia melawan gear yang dari plastik. Nah gearnya pun juga ikut termakan ya teman-teman. Jadi lihatnya ini di sini ya, ini lihat di sini udah botak, ini berasa botak banget di sini. Lihat, kalian bisa lihat ya teman-teman, secara detailnya seperti ini. Ini botak, ini lihat, ini botak. Nah beberapa gear ini sudah botak, otomatis dia nggak bisa ya buat main, karena kalau dipasangkan dia nggak bersinggungan sama sekali, makanya dia bunyinya loss. Nah dia termakan sini sampai sini teman-teman, lumayan banyak nih termakan pinion. Kalau yang di sini masih bagus. Kemudian untuk otomatis nanti ini kita ganti, dan ini juga kita ganti ya pinionnya. Dan untuk kondisi gear yang lain itu masih bagus semua, gigi-giginya juga masih bagus, Oke teman-teman, ini shifter, jadi kita ganti semua aja satu set ya dengan yang metal gear. Jadi nanti PR saya hanya mengganti pinion ini ya teman-teman. Pinion ini saya ganti. Kebetulan nih stok pinionnya ndak ada yang seperti ini yang 8 pin. Jadi nanti saya order dulu. Jadi ini saya rakit dulu aja, nanti tinggal pasang pinion dan kita pasang lagi. Sementara MN99 off buat main, nunggu spare part ya teman-teman. Nah untuk gear dual speed metal ini ada kendala teman-teman. Jadi saya kan butuh gear netral. Jadi di gear dual speed ini gear netral itu tidak ada ya, karena ini gear 1, ini gear 2 dan ini gear 1 ya teman-teman. Nah karena kedua gear ini jaraknya sangat dekat, dan shifter kita itu juga yang sudah metal, jadi dia shifternya itu lebih panjang daripada shifter yang di gearbox plastik ya teman-teman. Lihat, kalian bisa lihat sendiri ukurannya jauh lebih panjang, shaftnya juga jauh lebih panjang. Ini lihat, nah dia jauh lebih panjang ya teman-teman. Ini pun berbeda, ini ada 3 titik, sedangkan ini ada 4 titik. Otomatis nanti gearnya tidak bisa gigi 1, tidak bisa netral ya, dia hanya bisa beralih antara gear 1 dan gear 2 seperti ini mekanismenya. Ini gear 1, ini gear 2, dia akan berpindah ke gear 1. Untuk netralnya kan di tengah, nah dia nggak bisa nih teman-teman. Ini netral sudah di tengah, tapi dia masih bersinggungan dengan gear 1. Nah dia nggak ada tempat nih buat netral. Harusnya netral kan dia nggak bersinggungan sama sekali seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Tapi lihat di sana itu ada space, jadi nggak mungkin, dia mesti masuk. Jadi dia ada gear 1 dan gear 2 tanpa netral.
Padahal saya butuh banget netral, karena netral itu banyak fungsinya dan banyak manfaatnya. Ketika RC kita itu sedang trouble di gearbox ataupun dinamo yang terbakar, maka RC kita kan harus ditowing oleh teman kita ya. Nah, kalau ditowing itu ketika gearnya masih masuk gear 1 atau gear 2, itu roda kan susah berputar kalau ditarik di towing. Tapi kalau posisinya netral, maka roda itu akan bergerak bebas, bisa ikut berputar. Dengan towing kan didorong, jadi dia bisa berputar. Nah, itulah fungsinya gear netral. Jadi memudahkan roda itu berputar secara bebas. Tapi di gear ini kan tidak bisa, jadi kita akan bikin dia jadi ada gear netral. Saya tadi sudah coba dan riset, dan ternyata kita membutuhkan ring ya teman-teman. Ini ring 3 mm. Kalian bisa cari di Topet juga banyak. Ini ring 3 mm. Kita butuh 2 space di sini sama di bagian satunya. Sebelum kita masuk ring, kita masukkan dulu ini shifternya dulu. Nah, fungsinya apa ring ini? Fungsinya untuk menambah jarak atau space ya teman-teman. Nah, sini ini satu. Nah, dia itu enggak bersinggungan sama ini, jadi aman. Ini ring 3 mm. Terus kita butuh satu lagi di sisi sini. Jadi nanti posisi gearnya itu bisa ada di tengah dengan jarak yang masih aman, tanpa bersinggungan. Kita coba tes. Nah, kita lihat nih teman-teman, gear tengah tidak bersinggungan ya. Jadi ini masih bisa muter, ini masih bisa muter. Misal ini kan kopel sama kopel. Nah, ini saya putar ya teman-teman. Gimana posisi mutarnya yang enak? Nah, seperti ini. Roda masih bisa berputar ya, bebas ya. Dia tanpa bersinggungan dengan shifter. Nah, kita butuh ring seperti ini, 2 cukup. Kemudian karena gearbox ini nantinya akan dikasih oli, jadi saya butuh ini tuh yang rapat. Ini yang rapat, ini lubang as ini yang rapat. Jadi saya ganti bawaannya itu kan plastik, saya coba ganti dengan bearing dari gardan. Ini yang kalau kalian sudah punya gardan metal pasti ada bearing seperti ini. Kalau enggak, kalian bisa ambil atau bisa beli di Topet atau di Shopee juga banyak bearing gardan MN99 seperti itu. Nah, dengan bearing ini kan rapat asnya. Nah, harapannya dengan bearing kan jadi oli yang rembes keluar itu tidak terlalu banyak ya teman-teman, karena di sini asnya tuh rapat, di sini asnya juga rapat. Terus untuk bagian shifter ini juga saya beri seal untuk menahan agar oli tidak keluar. Di bagian dalam pun juga sama, saya beli seal juga. Tuh. Mencegah oli rembes dari sini ya. Untuk yang lain masih aman, kita hanya perlu merapatkan kedua lubang ini. Kita akan coba pasang ya teman-teman. Jadi ini sudah pakai bearing, kita akan coba pasang. Nah, pas banget. Di belakang juga memutar dengan bebas. Kemudian untuk ini gear mainnya, kita akan pasangkan seperti ini. Nah, gear ini itu gear beda ya teman-teman. Ini terlihat sama tapi ini beda ya teman-teman. Jadi dia ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Bagaimana cara membedakannya? Kalian bisa satukan seperti ini dengan satu as. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya teman-teman, sama jumlah giginya cukup pun beda.
jauh lebih besar yang ini ya teman-teman, jauh lebih besar 1 mm. Terus kalian juga bisa bandingkan dengan gear yang bagian belakang. Nah ini kan terlihat sekali ya, yang ini jauh lebih besar. Nah kalian bisa tandain gear yang besar ini akan bersinggungan dengan pinion, jadi yang kecil dia akan bersinggungan dengan main gear. Sini gear yang besar dia akan bersinggungan langsung dengan pinion dinamo ya teman-teman, jadi dia untuk mereduksi putaran. Oke, seperti ini. Oke, itu tinggal kita pasang aja. Dan ini juga saya kasih bearing. Masangnya seperti ini memang harus dipaskan semua ya, pastikan semua as itu gear itu masuk semua. Jadi tidak ada as yang terlewat ya teman-teman, dia harus masuk ke dalam tempat asnya. Ini kirinya susah, buka dulu. Pasangkan langsung aja. Kita pasang kembali. Sabar kuncinya. Setelah ini nanti terpasang, kalian bisa isi oli. Nah, oli yang inlet tuh saya taruh sini teman-teman. Jadi di sini tuh bebas dari gear, aman untuk outletnya di sini paling bawah, agar oli yang keluar tuh bisa maksimal. Kita pasang ulang. Oke. Nah. Udah masuk. Kalian bisa putar bagian sini. Kalian bisa tentukan nilai apa? Berasa netralnya. Nah, ini netralnya teman-teman. Los. Ini masuk gear 1, ini masuk gear 2. Kalian bisa dengar suaranya. Ini netral.
Ini masuk gear 2 netral, ini masuk gear 1. Oke, seperti itu teman-teman, tinggal kita pasang ini dinamonya aja, dan saya mau order dulu pinionnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang sudah mendukung channel ini, yang sudah nemenin dari channel ini awal sampai sekarang. Terima kasih banyak dan see you next time. Sampai jumpa di tips dan tutorial berikutnya. Bye bye.